Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan menjelaskan tentang salah satu kitab dari aliran atau sekte Mu'tazilah, di mana kita tahu Mu'tazilah adalah salah satu sekte atau aliran yang didirikan oleh Wasil bin Atha dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan akhirnya memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Di sini kita akan membahas tentang salah satu kitab yang paling momentum di aliran Mu'tazilah, yaitu Tanzih Al-Quran an Al-Mata'in karya Al-Qadli Abdul Jabbar. Jadi kitab Tanzih Al-Quran Al-Mata'in ini ditulis oleh Al-Qadli Abdul Jabbar, yaitu seorang tokoh Mu'tazilah yang termasyhur. Terus kemudian cetakan pertamanya itu di tahun 2006 dan ini adalah kitab cetakan pertamanya. Terus kemudian terbitnya itu di Kairo, tepatnya di Maktabah An-Nafidhah, dan pada saat itu direkturnya adalah Said Utsman. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kitab Tanzih Al-Quran Al-Mata'in karya Al-Qadli Abdul Jabbar ini, mungkin perkenankan saya di sini sebagai perwakilan untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu kelompok saya sendiri, di mana terdiri atas 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Atika Hafsaliyah dengan NIM 070 10 32 0009. Terus kemudian yang kedua adalah Meli Septiana Putri, yaitu dengan NIM 070 20 32 0015. Terus kemudian yang terakhir adalah Nur Aini Salsabila dengan NIM 070 20 32 0070. Ya, jadi dalam pembahasan kali ini, kita mengkategorikan menjadi 3 pokok pembahasan, agar tidak terlalu melebar. Yang pertama adalah tentang penulisnya sendiri, yaitu Al-Qadli Abdul Jabbar, yang akan dilihat dari sisi biografinya, yaitu baik gelar, kelahiran, kematian, tahunnya berapa, dan lain sebagainya, di mana, terus kemudian kehidupannya bagaimana, dan yang pastinya ada guru dan muridnya juga, yang menjadi latar belakang beliau bisa menjadi sosok yang terkenal di Mu'tazilah, dan sangat berpengaruh besar pada alirannya. Terus kemudian poin keduanya adalah di kitab Tanzih Al-Quran Al-Mata'in, di mana di situ kita akan membahas bagaimana latar belakang kepenulisan kitabnya, terus kemudian keunggulan serta kekurangan, terus kemudian ada juga bagaimana sistematika kepenulisan, langkah-langkah penafsiran, sampai nanti ada di contoh penafsiran. Juga tidak lupa metode dan coraknya. Terus kemudian yang terakhir tentu saja kita akan mencantumkan referensi. Oke, kita kali ini akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang penulisnya Al-Qadli Abdul Jabbar. Di sini kita akan kupas dengan berdasarkan sisi biografinya beliau, baik dari tahun kelahiran, tahun kematian, gelar, kehidupannya bagaimana, terus kemudian sampai kepada guru-gurunya beliau dan murid-muridnya beliau. Jadi, Al-Qadli Abdul Jabbar itu memiliki nama lengkap, yaitu Imad Al-Din Abu Al-Hasan. Jadi Qadli Abdul Jabbar ini memiliki nama lengkap, yaitu Imad Al-Din Abu Al-Hasan Qadli Abdul Jabbar bin Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Hamazani. Kemudian nama terkenalnya beliau di Mu'tazilah adalah Al-Qadri atau Qadli Al-Qudrat, atau sering disebut dalam bahasa Indonesianya adalah Hakim yang Agung. Kelahiran beliau ada di Asadabad, Pegunungan Hamazan di Khurasan, Iran, pada tahun 320 Hijriah atau lebih tepatnya 932 Masehi. Al-Qadli Abdul Jabbar meninggal di tahun 415 Hijriah atau 1025 Masehi, tepatnya di Rai di Teheran. Dalam penjelasan tentang kehidupannya, beliau kira-kira 90 tahunan lebih dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beliau adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang sangat berperan penting dalam aliran Mu'tazilah, di mana beliau mencoba untuk membumikan pemikiran dari Mu'tazilah itu sendiri, atau sering disebut dengan propagandis Mu'tazilah. Al-Qadli Abdul Jabbar juga diberikan gelar Hansal Ummal, atau sering disebut sebagai seorang penulis yang memiliki ratusan lembar karya tulis, di mana jika dikumpulkan menjadi satu, itu berbentuk 59 judul buku. Wow, di mana 9 bukunya itu telah terbit, dan 4 bukunya itu telah menjadi manuskrip di Vatikan dan British Museum. Al-Qadli Abdul Jabbar itu hidup pada masa kemunduran dari Mu'tazilah, dan
beliau adalah sebagai tokoh yang berusaha untuk menghidupkan kembali ajaran aliran Mu'tazilah melalui karya-karyanya. Dan karya dari Al-Qadri Abdul Jabbar yang berkaitan dengan aliran Mu'tazilah atau pemikiran dari Mu'tazilah itu, yang pertama yang paling populer adalah Syarah Usul Al-Khamsah, dan karya keduanya adalah Al-Mughni fi Ahwali wa Al-Tauhid. Kemudian karya yang monumental dari si Al-Qadri Abdul Jabbar ini dalam menebarkan aliran Mu'tazilahnya, salah satunya adalah kitab yang kita kaji saat ini, yaitu Tanzih Al-Quran an Al-Mata'in. Terus kemudian kita akan membahas tentang guru dari Al-Qadri Abdul Jabbar, di mana kita tahu bahwasanya kitab yang sedang kita kaji saat ini itu sangat minim referensi. Jujur sekali, karena ini adalah bentuk manuskrip dan masih belum banyak orang yang meneliti dari kitab Tanzih Al-Quran an Al-Mata'in ataupun dari penulisnya sendiri Al-Qadri Abdul Jabbar. Jadi di sini kami membaca di beberapa referensi, itu ada 4 dari guru Al-Qadri Abdul Jabbar dari 4 tempat. Pertama ada di Qazwin dalam bidang hadis. Yang pertama gurunya adalah Zubair bin Abdul Al-Wahid, dan kedua adalah Abu Al-Hasan. Gurunya yang Zubair itu tadi wafat tahun 347 Hijriyah, dan yang Abu Al-Hasan itu wafatnya 345 Hijriyah. Selanjutnya ada di Hamazah, di mana di bidang hadis sering disebut dengan ahli hadis, yang memang benar-benar dalam pakar bidang hadis. Guru yang pertama adalah Abu Al-Rahman bin Hamdan, di mana beliau wafat 346 Hijriyah, dan yang kedua adalah Zubair bin Abdul Al-Wahid, di mana wafatnya sama, yaitu 346 Hijriyah. Selanjutnya adalah yang ketiga di tempat, yaitu Basrah, di mana di kajian keislaman, tepatnya di situ beliau belajar tentang ilmu kalam, terus tentang juga fikih dan lain sebagainya. Pada saat itu gurunya beliau adalah Abul Ishaq Ali bin Ayyad, dan gurunya itu tadi murid dari Abu Hashim yang sangat terkenal di aliran Mu'tazilah. Kemudian tempat yang terakhir yang keempat adalah di Baghdad, tepatnya beliau belajar di bidang ilmu kalam. Gurunya pada saat itu adalah Abu Abdullah Al-Basri yang wafat di tahun 369 Hijriyah. Nah, kemudian dalam pembahasan kali ini adalah di murid Al-Qadri Abdul Jabbar, di mana kita juga sangat minim referensi sekali yang tertera. Jadi kita hanya bisa menemukan 2 murid dari Al-Qadri Abdul Jabbar. Tapi besar kemungkinan pastinya beliau ini memiliki banyak sekali murid-murid, karena beliau adalah tokoh yang sangat penting di aliran Mu'tazilah. Mungkin nanti teman-teman kalau misal punya referensi yang lebih dari kita, mungkin bisa sharing bersama, kita bisa didiskusikan bersama kira-kira murid dari Al-Qadri Abdul Jabbar selain 2 tokoh ini itu siapa saja. Jadi kita bisa menambah wawasan gitu. Jadi murid beliau yang pertama adalah Qawam ad-Din, di mana muridnya beliau tadi adalah sebagai pengedit dari kitabnya beliau yang paling populer, yaitu Syarh Al-Usulul Khamsah, atau 5 ajaran atau prinsip ajaran dari aliran Mu'tazilah, yang sebagai Handbook of Speculative Theology atau sering disebut dengan Kalam. Dan versi keduanya sama juga, beliau sebagai pengedit dari Syarh Usulul Khamsah yang bernama Abdul Al-Karim Utsman, yang wafat tahun 1384 Hijriyah. Oke, jadi pembahasan kedua setelah kita membahas tentang penulisnya Al-Qadri Abdul Jabbar, kita akan beralih pembahasan kepada kitabnya beliau yang paling momentum di kalangan Mu'tazilah, yaitu Tanzih Al-Quran an Al-Mata'in. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang penyusunan dari kitab Tanzih Al-Quran an Al-Mata'in, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pembersihan Al-Quran dari penyimpangan-penyimpangan, di mana kitab ini ditulis oleh penulis Al-Qadri Abdul Jabbar sebagai bentuk meluruskan penakwilan dari beberapa aliran yang di luar Mu'tazilah, seperti kalau biasanya banyak referensi yang menyebutkan adalah kelompok Sunni yang menawilkan ayat-ayat mutasyabihat itu sebagai sesuatu yang tidak semestinya atau sesuatu penyimpangan gitu. Hingga akhirnya Al-Qadri Abdul Jabbar berkeinginan untuk meluruskan takwil dari ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Jadi tentu saja meluruskan pentakwilan dari ayat-ayat mutasyabihat di Al-Quran yang dilakukan oleh kelompok non-Mu'tazilah tersebut pasti berdasarkan dengan kacamata dari Mu'tazilah. Selanjutnya
Mengenai keunggulan kitab tafsir Tanzih Anil Matoin, yang pertama, kitab ini membahas mengenai ayat muhkam dan mutasyabih itu lebih umum, ini agar mudah dipahami. Itu pembahasannya ringan, ringkas dan sederhana. Yang kedua, pembahasan kitab ini lebih difokuskan dari struktur bahasa, i'rab, nazam atau ma'aninya. Dan yang ketiga, menjelaskan kesalahan penafsiran orang lain, yaitu dari golongan Mu'tazilah dalam memahami ayat mutasyabih, dan diluruskan melalui kacamata Mu'tazilah, sehingga kita bisa mengetahui karakteristik pemikiran Mu'tazilah. Selanjutnya, mengenai kekurangan kitab tafsir Tanzih Al-Quran Anil Matoin ini, yaitu yang pertama, penafsiran ayat dalam kitab ini tidak dijelaskan dengan detail, dan tidak semua ayat masuk dalam penafsirannya, sehingga terlihat adanya keterbatasan dalam menguraikan data. Karena dalam kitab ini yang dibahas itu hanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih saja, sehingga penafsiran terhadap ayat mutasyabih itu tampak subjektif dan sangat bias. Penafsiran tidak holistik dan bersifat parsial karena bertumpu pada satu ayat saja. Terus kemudian dalam tafsir ini tuh cenderung memperkuat doktrin Mu'tazilah dan mengabaikan riwayat-riwayat yang berseberangan dengan doktrinnya. Terus pemahaman bertumpu pada analisa bahasa daripada makna pokoknya, sehingga banyak makna kata yang tidak relevan. Selanjutnya, metode dan cara penafsiran. Metode yang dipakai dalam kitab tafsir ini cenderung pada metode ijmali, dikarenakan dalam kitab ini itu mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih itu secara umum, singkat dan sederhana, melalui respon Mu'tazilah terhadap permasalahan takwil ayat mutasyabih. Terus cara penafsirannya itu lebih kepada dogmatis ala Mu'tazilah. Selanjutnya, sistematika penulisan kitab, yaitu yang dalam itu cover itu ada judul, nama penulis, gambaran, bentuk kitab, pentahqiq, penerbit, dan lain-lain. Terus yang kedua, deskripsi singkat mengenai tahun cetakan atau tahun terbitnya. Terus yang ketiga itu mengenai muqaddimah pentahqiq. Kitab ini ada sebuah dalam muqaddimah ini dijelaskan bahwa kitab ini itu merupakan sebuah keberkahan dari Mu'tazilah dalam rangka menghidupkan agama. Terus muqaddimah penulis sendiri itu isinya untuk mengetahui manfaat yang besar untuk dunia dan agama dengan baca Al-Quran serta mendekatkan diri kepada Allah. Terus dalam memahami Al-Quran harus tahu maknanya dan membedakan atau merinci ayat muhkam dan mutasyabih, serta meluruskan kesalahan takwil di ayat mutasyabih. Yang terakhir itu tartib surat, ini tuh menjawab persoalan ayat muhkam dan mutasyabih dengan bentuk urutan surat Basmalah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Selanjutnya adalah pembahasan tentang langkah-langkah penafsiran. Sebelum itu, saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf bahwasanya di slide ini kami lupa untuk membuat videonya. Jadi di sini kami izin untuk via suara. Di mana yang pertama langkah-langkah penafsiran dalam kitab tafsir ini adalah yaitu memaparkan beberapa fakro ayat yang bermasalah, biasanya pada ayat mutasyabih mengenai takwilnya. Kemudian yang kedua, memaparkan pertanyaan mengenai masalah dan memberikan jawaban dengan teropong Mu'tazilah. Dan yang ketiga adalah masalah dimunculkan sesuai dengan kandungan ayat yang dibahas, yaitu sesuai urutan surah pada mushaf atau tartib surah. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh penafsiran dalam kitab Tanzih Al-Quran Al-Matoin tentang ayat teologi, yaitu pada firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
Lalu kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 tadi ditafsirkan dalam kitab At-Tanzi Quran Al-Mu'tain dengan yaitu perkara atau permasalahannya adalah kelompok lain mengartikan istawa sebagai naik dan menetap, yaitu artinya duduk pada tempat gitu ya. Lalu jawaban dari Mu'tazilah adalah mereka mengartikan istawa adalah kehendak, dikarenakan jika istawa itu diartikan dengan naik, maka Allah artinya itu berjizm, sedangkan Allah bukan wujud material. Dan jika diartikan menetap atau duduk pada suatu tempat, itu digunakan untuk makhluk atau orang, tidak boleh dimaknai ke Allah, lalu disempurnakan ke 7 lapisan langit. Penafsiran ayat teologi yang kedua yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu kemudian dalam segi kebahasaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 tadi ditafsirkan dengan yaitu perkaranya adalah kenapa Allah memakai lafaz dzalikal kitab, kenapa tidak memakai lafaz hadal kitab. Nah, jawabannya adalah Mu'tazilah merespon bahwa lafaz dzalikal kitab yaitu bentuk janji Allah ke Rasulullah untuk menurunkan sebuah kitab yang tidak akan terhapus oleh air. Nah, riwayat lain mengatakan itu artinya adalah tidak akan membosankan walaupun diulang-ulang. Maka ketika Allah memberikan kabar tentang Al-Quran, Allah mengatakan kitab itu atau dzalikal kitab yang la raiba fihi atau tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kalau dikatakan hadal kitab, maka faedah itu akan hilang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami sangat terbuka sekali dengan kritik, saran maupun pertanyaan dari kalian. Dan jika kalian memiliki kritik, saran maupun pertanyaan, kalian bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah, ataupun kalian bisa langsung menanyakannya di WhatsApp grup mata kuliah studi tafsir madhabi. Dan apa yang telah kami sampaikan ini semoga dapat memberikan barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.